Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu. Alhamdulillah kita kemarin habis libur beberapa hari dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah. Sebelumnya Bu Guru ucapkan selamat tahun baru 1442 Hijriah. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika. Namun sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Assalamualaikum kawan-kawanku. Kita belajar yuk agar kita menjadi anak yang pintar. Jangan lupa kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Baik anak-anak, masih ingatkah kalian? Di pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Iya, betul sekali. Kita mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, di pembelajaran kita kali ini, yang kita akan bahas adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah perkalian pecahan dan desimal. Yang kedua, menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah pembagian pecahan dan desimal. Yang ketiga, menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan perbandingan bilangan. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu persatu dalam materi sebagai berikut. Baik, anak-anak. Yang pertama adalah tentang perkalian pecahan. Perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Masih ingatkah kalian? Pecahan biasa yang seperti apa? Pecahan campuran yang seperti apa? Betul sekali, pecahan biasa itu misalnya 1/2. Kalau pecahan campuran itu misalnya 2/1/2. Nah, berikut Bu Guru berikan gambar untuk kalian bisa lebih memahami perkalian pecahan biasa. 2/3 dan 4/5. Luas daerah yang diberi warna merah muda adalah hasil perkalian dari dua pecahan. Luas daerah yang diberi warna merah muda adalah 8/15. 8/15 sama dengan 4/5 dikali 2/3. Sehingga atau jadi perkalian pecahan biasa dapat ditulis A kali B, A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D, atau bisa disebut juga dengan pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Itu kalau pecahannya pecahan biasa. Contohnya seperti ini. Contoh yang pertama, 3 kali 1/2 sama dengan 3. Itu kalau kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 3/1 kali 1/2. Pembilangnya angka 3 dan angka 1. Penyebutnya angka 1 dan angka 2. 3 dikalikan 1 sama dengan 3. 1 dikalikan 2 sama dengan 2. Sehingga ketemu 3/2. Atau bisa juga kita sederhanakan lagi menjadi 1/2. Contoh yang kedua. 5/6 kali 3/4. Mari kita kalikan pembilangnya dan juga penyebutnya. Pembilangnya adalah bilangan 5 dan 3, sedangkan penyebutnya adalah bilangan 6 dan 4. 5 kali 3 per 6 kali 4 sama dengan 15/24. 15 ini hasil dari 5 dikalikan 3 ya. 24 ini hasil dari 6 dikalikan 4. Bisa juga kita sederhanakan dari 15/24 menjadi 5/8. Ini ketemu 5/8 ini dengan cara 15/24 dibagi berapa anak-anak? Berapa ya kira-kira ya? Betul sekali, dibagi 3.
Ini contoh yang ketiga. Ini adalah contoh pecahan campuran. 3, 2/5 dikalikan 2, 1/4 sama dengan, ini cara yang pertama dari kita mengalihkan pecahan campuran itu, cara yang pertama adalah dengan mengubahnya menjadi bentuk pecahan biasa. 3, 2/5 kalau kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa itu menjadi 17/5. 2, 1/4 kalau kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa menjadi 9/4. Setelah kita ubah, maka kita tinggal mengalihkannya. Pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. 17 dikalikan 9 per 5 kali 4 sama dengan 153/20. Atau sama dengan, kita sederhanakan lagi atau kita ubah lagi menjadi bentuk pecahan campuran menjadi 7, 13/20. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Nah, anak-anak, ternyata selain dengan cara mengubah menjadi bentuk pecahan biasa, pecahan campuran bisa juga kita kalikan dengan cara atau dengan dihitung menggunakan luas persegi panjang. Misalnya seperti ini. Ini contoh lain ya. Contoh lain dari perkalian pecahan campuran. 2 1/2 kali 5 2/3 adalah atau sama dengan, nah kita buat dulu, kita gambar dulu persegi panjang. Ada persegi panjang yang besar, setelah itu kita buat lagi persegi panjang yang lebih kecil. Ini 2, ini 1/2, ini yang vertikal, ini yang horizontal 5 2/3. Setelah itu luas persegi panjang adalah dengan cara menjumlahkan semua luas persegi panjang yang ada di sini, yang ada di gambar. Ini ada berapa persegi panjang anak-anak? Ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita jumlahkan. Luas 1 tambah luas 2 tambah luas 3 ditambah luas 4. Luas 1, ingat luas persegi panjang ya. Panjang kali lebar. Luas satunya itu 5 dikalikan 2. Luas 2-nya ini panjangnya ini 5. Mana 2 ini ya? Panjangnya ini 2. Nih, 2/3 kalikan 2. Atau 2 kali 2/3 sama aja. Terus yang ketiga, ini 5 dikalikan 1/2. Terus yang keempat, ini di sini 2/3 dikalikan 1/2. Nih ketemunya. 2 kali 5 itu 10. Ini hasil dari luas 2, luas 3, dan luas 4. Sehingga hasilnya menjadi 10 ditambah 8 tambah 15 tambah 2/6. Ingat di sini karena ini penjumlahan dan penyebutnya tidak sama sehingga disamakan dulu dengan mencari apanya anak-anak? Mencari KPK-nya. KPK-nya ketemu 6. Hasilnya 8 ditambah 4 1/6. Atau kita sederhanakan lagi menjadi 14 1/6.
Nah, jadi 21/2 kali 5 2/3 sama dengan 14 1/6. Dalam mengalihkan pecahan campuran, terserah kalian. Menurut kalian itu cara yang mudah yang mana? Dengan mengubahnya menjadi bentuk pecahan biasa atau dengan bantuan persegi panjang dengan cara mencari luas persegi panjang. Untuk lebih jelasnya, cara yang kedua ini bisa kita lihat di dalam video berikut ini. Baik, sampai sini perkalian pecahan bisa dipahami ya. Jadi yang perlu kalian ingat adalah konsep dasarnya itu pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Nah, sekarang kita masuk di perkalian desimal. Ini contohnya. Contoh dengan mengubah menjadi pecahan. 2,5 dikali 0,3. Ini kita akan ubah dulu menjadi bentuk pecahan nih. Nah, satu angka di belakang koma sama dengan pecahan per 10. Nih, 25/10 kali 3/10 sama dengan 75/100 atau 0,75. Ini contoh atau cara penyelesaian yang kedua. Dengan bersusun ke bawah 2,15 kali 1,6. Banyak angka di belakang koma, ini ya, 2,15 dikalikan 1,6. Ini banyak angka di belakang koma itu ada 3 angka. Yang dari 2,15 itu ada 2, dan dari bilangan 1,6 itu ada 1, sehingga ada 3 angka di belakang koma. Cara mengalihkannya bagaimana? Caranya sama seperti kalian mengalihkan bilangan biasa, bilangan. Nah, tinggal nanti komanya ini yang kalian ikutkan. Nih, karena di belakang koma itu ada 3 angka, jadi ya di belakang komanya harus ikut 3 angka. Nih caranya ya. 5 kali 6 ketemunya 0, kan 30, disimpan 3. 1 kali 6, 6. Tambah 3 tadi disimpan, ketemu 9. 2 kali 6, 12. Ya, terus yang di bawahnya 1 kali 6, mohon maaf, 5 kali 1, 15. 5. 1 kali 1, 1. 2 kali 1, 2. Ini tinggal dijumlahkan. 0, 14. Ada simpan 1. Nih 4, ingat. Kalau kita mengalihkan itu diurutkan komanya. Nah, ini kalau yang ketiga adalah perkalian berbagai bentuk pecahan. Masih ingat kalian? Kalau pecahannya itu campuran atau ada berbagai bentuk, itu yang pertama langkahnya adalah mengubahnya
menjadi pecahan yang sama. Contohnya ini adalah contoh dari desimal dan pecahan campuran. Ya, kita akan ubah dia menjadi pecahan terlebih dahulu. 0,25 kali 1/3/4. 0,25 itu karena dia adalah per seratusan sama dengan 25/100 kali 7/4. 7/4 ini adalah bentuk biasa atau pecahan biasa dari 1/3/4. Ketemunya 1/4. 1/4 adalah penyederhanaan dari 25/100 dikalikan 7/4. Tinggal kalian kalikan pembilangnya, dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut, ketemu 7/16. Kalau cara yang kedua, ubah menjadi persen atau desimal ya. 0,25 dikali 1/3/4. 1/3/4 kalau kita ubah menjadi persen atau desimal menjadi 1,75. Nah, setelah kita kalikan dengan cara bersusun ke bawah tadi, hasilnya ketemu 0,4375. Itu adalah cara mengalihkan berbagai bentuk pecahan. Nah, baik. Bagaimana anak-anak sampai di sini paham ya tentang perkalian pecahan? Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke pembagian pecahan. Konsep dasar pembagian pecahan. A per B dibagi C per D sama dengan A kali B dikalikan D per C. Jadi setelah kalau kita mau membagi suatu pecahan itu kita bisa mengalihkannya dengan pecahan yang kedua itu kita balik. Pembilangnya menjadi penyebut, penyebutnya menjadi pembilang. Contohnya seperti ini. Ini contoh cara membagi pecahan biasa. 3/4 dibagi 1/2 sama dengan 3/4 dikali, ini pecahan keduanya adalah 1/2, jadi kita balik. Pembilangnya itu 1, penyebutnya itu 2, kita balik menjadi 2/1. Setelah itu kita kalikan dengan cara pembilang ditambah dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Ketemulah 6/4. Ini contoh yang pertama atau contoh untuk membagi pecahan biasa. Ini contoh selanjutnya untuk membagi pecahan biasa dan juga pecahan campuran. Nih, 1/6 dibagi 1/4. 1/6 kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa menjadi 7/6 dibagi 1/4. Ingat, 1/4-nya ini kita akan balik ya. Balik 7/6 kali 4/1. Setelah dibalik, setelah pecahan yang kedua dibalik, nah baru kita kalikan. Ketemulah hasilnya 28/6. Atau sama dengan kita sederhanakan, kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran 4/6 sama dengan 4/2/3. Ini kita sederhanakan lagi nih. Ini berarti kita bagi 2. Ya, 1/6. Jadi 1/6 dibagi 1/4 sama dengan 4/2/3. Contoh yang selanjutnya. Ini adalah contoh pecahan campuran atau pecahan berbagai bentuk pecahan. Ada desimal dan juga ada campuran. 4,5 dibagi 2 1/2. Nah, di sini kita akan ubah ke bentuk pecahan campuran. 4,5 itu sama dengan 4 1/2 dibagi 2 1/2. Setelah ketemu bentuk pecahan campuran, kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. 4 1/2 sama dengan 9/2, 2 1/2 sama dengan 5/2. Setelah itu baru kita kalikan dengan cara membalik atau pecahan yang keduanya dibalik. 9/2 dikali 2/5, 9 dikalikan 2 itu ketemunya 18 dan 2 dikalikan 5 ketemunya 10. Sama dengan 1/8/10 atau bisa juga kita sederhanakan menjadi 1/4/5. Ini 8/10-nya kita bagi 2. Bagaimana anak-anak? Sampai sini bisa dipahami ya? Lebih mudah ya pembagiannya? Ya, kalau bisa mari kita lihat video berikut supaya kalian lebih jelas lagi.
Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian pecahan. Ini biasanya disajikan dalam bentuk soal cerita. Seperti contoh yang pertama. Seorang pedagang mempunyai persediaan 12,5 kg tepung terigu. Setengah dari tepung terigu tersebut telah dipesan ibu. Sisa tepung terigu tersebut dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik. Jika berat tepung terigu di setiap kantong adalah 0,25 kg, berapa banyak kantong tepung terigu yang dihasilkan? Nah, dari contoh soal atau contoh soal cerita ini, menurut kalian ini adalah contoh perkalian atau pembagian pecahan ya anak-anak ya? Siapa yang tahu? Ayo. Ya, ini adalah contoh perkalian pecahan. Kata kuncinya di mana? Kata kuncinya ada kata-kata dari. Kalau biasanya dalam bentuk soal cerita itu kalau ada kata-kata dari, itu adalah bentuknya perkalian. Nih, cara menyelesaikannya. Sisa tepung terigu. Nih, setengah dari tepung terigu tersebut telah dipesan ibu. Nih sisanya. Setengah kali 12,5 sama dengan 6,25 kg. Banyak kantong tepung terigu, banyak keseluruhannya, berarti 6,25 terus dibagi 0,25. Ini karena jika berat tepung terigu di setiap kantong, berarti kan dia dibaginya dari mana? Dari sisa tepung terigunya. Dibagi 0,25, ketemulah berapa? Ketemunya 25. Jadi ada 25 kantong tepung terigu dengan berat masing-masing 0,25 kg. Ini kan yang ditanyakan berapa banyak kantong tepung terigu yang dihasilkan. Berarti yang dihasilkan ada 25 kantong tepung terigu dengan berat masing-masing 0,25 kg. Contoh yang kedua. Nah, untuk menyelesaikan masalah atau soal cerita, kalian harus baca baik-baik soalnya, kalian pahami, baru kalian bisa menentukan ini perkalian atau pembagian. Nah, dari soal berikut, ternyata penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Paman mempunyai lahan pertanian berbentuk persegi panjang dengan ukuran 5,5 hektometer. Panjang lahan tersebut 1/3/4 kali lebarnya. Berapa luas lahan pertanian paman tersebut? Nah, yang pertama kita akan cari adalah panjang lahannya. Nah, kita akan cari panjang lahannya. Panjangnya itu 5,5 dikalikan 1/3/4. Karena panjangnya adalah 1/3/4 kali lebarnya. Jadi nggak bisa kamu menentukan panjangnya langsung 1/3/4, tidak, karena di sini ingat ini ada kata-kata 1/3/4 kali lebarnya. Lebarnya kan tadi berapa lebarnya? Lebarnya adalah 5,5 atau 5/1/2. Jadi panjangnya 5/1/2 kali 1/3/4. Ketemunya 9/5/8. Ini baru panjang lahannya paman. Yang kita mau cari adalah luasnya. Paman punya lahan berbentuk persegi panjang. Nah, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Karena panjangnya sudah ketemu 9/5/8 dan lebarnya sudah kita ketahui adalah 5/1/2. Jadi luasnya bisa kita cari dengan cara mengalihkan panjang dan panjang kali lebar. Ketemulah 12,15/16 hektometer persegi. Ini contoh yang kedua. Gimana? Sampai di sini bisa dipahami ya? Baik anak-anak, kita masuk di materi yang selanjutnya yaitu tentang perbandingan. Perbandingan. Apa itu perbandingan? Perbandingan antara bilangan cacah A dan B ditulis dalam bentuk berikut. A per B atau A banding B. Dengan A, B merupakan bilangan asli. Tahu bilangan asli kan? 1, 2, dan seterusnya. Itu adalah bilangan asli. Perbandingan banyak, ini contohnya.
Contohnya adalah perbandingan banyak kelereng Dimas dan kelereng Fahmi adalah 3:5. Jika banyak kelereng Fahmi 35 butir, tentukan banyak kelereng Dimas. Gimana cara menyelesaikannya? Nih, kelereng Dimas dibanding kelereng Fahmi 3:5. Banyak kelereng Fahmi ada 35 butir. Nah, yang mau dicari kelerengnya Dimas. Kelerengnya Dimas bagaimana cara mencarinya? Ya, cara mencarinya 3:5 menjadi 3/5 dikalikan 35. Sama dengan 21 butir itu adalah kelerengnya siapa? Kelerengnya Dimas. Nah, baik anak-anak. Ini contoh yang kedua. Perbandingan umur kakek dan Adit adalah 15:2. Jadi umur kakek ini diumpamakan 15 dan Adit ini perbandingannya adalah 2. Jika jumlah umur kakek dan Adit sekarang 85 tahun, berapakah umur kakek dan Adit 5 tahun yang lalu? Cara menyelesaikannya seperti ini. Umur kakek sekarang, tadi kan kakek perbandingannya kan 15. Nah, kalau untuk keseluruhan itu adalah 15 tambah 2. Umur kakek dan Adit. Jadi umur kakek sekarang itu 15 tambah 2 kali 85. Ini adalah jumlah umur mereka berdua. 15/17 kali 85 sama dengan 75 tahun. Ini umur kakek sekarang. Untuk mencari umur Adit, tadi perbandingan umur Adit adalah 2. Jadi 2 atau rumusnya itu adalah umur Adit dibagi umur keseluruhan, umur kakek dan Adit dikalikan jumlah umur kakek dan Adit. Nih, ketemulah 2/17 kali 85 sama dengan 10 tahun. Umur kakek 5 tahun yang lalu tinggal kalian hitung. 75 dikurangi 5 sama dengan 70. Nah, sedangkan umur Adit 5 tahun yang lalu adalah 10. Karena sekarang itu Adit 10 tahun, tinggal kamu kurangi 5 tahun atau dikurang 5 menjadi 5 tahun. Ini adalah umur Adit 5 tahun yang lalu. Nah, kalau sudah sampai sini kalian paham, mari kita latihan supaya kalian lebih paham lagi. Tenang, latihannya hanya 10 nomor ya. Hanya 10 nomor. Jadi tugasnya adalah yang pertama kerjakan latihan 4 halaman 14, nomornya 1A, 2D, dan 3B. Gak usah semua, dituliskan atau dikerjakan aja yang Bu Guru sebutkan di sini. Yang kedua, kerjakan latihan 5 halaman 16, nomornya nomor 1F, 2E, dan 3H. Terus yang ketiga, kerjakan latihan 6 halaman 18, nomor 5 dan nomor 14. Dan yang keempat, kerjakan latihan 7 halaman 20, nomor 7 dan nomor 12. Semua soal atau tugas ini kalian tulis di buku tulis lengkap dengan cara penyelesaiannya. Kalian kerjakan, nanti kalian foto, bisa difoto seperti foto biasa bisa, pakai cam scanner juga bisa. Kumpul ke Ibu Guru paling lambat jam 20 waktu Indonesia Timur atau jam 8 malam. Baik, kalau sudah sampai sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga yang Ibu Guru sampaikan dari awal sampai akhir bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk kalian. Sekian dari Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.